Begini reaksi Elkan Bagot usai timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Kevin Dix terus pantau keberhasilan timnas. Update proses Martin Paes untuk membela skuad Garuda. Coach Sintayong boyong striker house goal. Kim Sang-sik mendadak singgung kemenangan timnas Indonesia. Ramai soal timnas Indonesia yang akan pindah kandang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Vietnam yaitu Kim Sang-sik kabarnya belak-belakan mengaku kecewa dengan timnas Indonesia usai berhasil mengalahkan timnas Filipina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana Kim Sang-sik beserta asuhannya harus menerima kenyataan saat harus tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, bahkan sebelum melakoni pertandingan terakhirnya. Kemenangan timnas Indonesia itu kabarnya membawa dampak buruk bagi timnas Vietnam meskipun semisal bisa menang saat melawan timnas Irak, di mana torehan 10 poin yang dikumpulkan tim asuhan Coach Sintayong, hal itu sudah tidak bisa lagi dikejar oleh timnas Vietnam apalagi mereka kalah. Euforia kemenangan atas Filipina dibayar mahal dengan kekalahan 3-1 timnas Vietnam di markas timnas Irak. Dikarenakan hal itu, Kim Sang-sik kabarnya mengutarakan kekecewaannya terhadap timnas Indonesia. Hal itu dilontarkan Kim Sang-sik dalam konferensi pers pasca pertandingan, di mana tekad api untuk mengalahkan timnas Irak justru terlebih dahulu padam sebelum pertandingan. Setelah tim Indonesia menang, saya dan pemain sedikit kecewa, ucap Kim Sang-sik seperti dikutip dari Soha VN. Namun kami tetap bertekad untuk berusaha mengalahkan tim Irak karena pertandingan ini juga memiliki arti yang sangat penting bagi tim Vietnam, ucap Kim Sang-sik. Curahan hati Kim Sang-sik itu pun sudah sampai di publik Vietnam. Media lokal tersebut bahkan menyebut bahwa seluruh staf dan tim nasional termasuk Kim Sang-sik terkena dampak psikologis, di mana kabarnya mental skuad timnas Vietnam mengalami goncangan dahsyat seperti diobok-obok sebelum menginjakkan kaki di atas lapangan tempat berlaga melawan timnas Irak. Dipaksa menerima berita tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelum bertanding melawan Irak, tulis Soha VN. Timnas Indonesia dikabarkan akan pindah kandang bila pertandingan nanti di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana kabarnya kandang timnas Indonesia ini akan bergeser ke Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Ya, sebelumnya kabar perpindahan kandang timnas Indonesia ke Surabaya itu sempat dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir menyebutkan bahwa timnas Indonesia tidak akan berkandang di Stadion GBK untuk sementara waktu apabila lolos ke babak selanjutnya pada September 2024 ini. Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI akan mengecek persiapan Stadion GBT sebelum nantinya dipakai timnas Indonesia. Jika tidak siap, maka PSSI membuka opsi untuk mencari stadion lain sebagai kandang timnas Indonesia. Pindahnya kandang timnas Indonesia pada September 2024 ini kabarnya dikarenakan ada tamu negara yang mau datang ke Jakarta. Adapun timnas Indonesia akan melakoni pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini pada 5 dan 10 September 2024 nanti. Sejatinya, timnas Indonesia sempat bermain di Stadion GBT dalam beberapa pertandingan internasional. Terakhir kali timnas Indonesia bermain di stadion tersebut pada saat melawan Turkmenistan dalam laga FIFA Matchday 8 September 2024 kemarin. Elkan Bagot kabarnya masih memperhatikan timnas Indonesia meskipun disebut diterpa isu kurang baik, di mana kabarnya yang muncul dalam keberhasilan skuad Garuda yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ya, timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga usai mengalahkan timnas Filipina dengan skor akhir 2-0. Hasil ini membuat timnas Indonesia finish di peringkat kedua, di mana timnas Indonesia menemani timnas Irak yang finish sebagai pemuncak klasemen grup F. Menariknya, keberhasilan timnas Indonesia ini ternyata tak lepas dari perhatian Elkan Bagot. Pemain Ipswich tersebut muncul dalam unggahan Jordi Amat, di mana Jordi Amat merayakan kelolosan timnas Indonesia dengan mengunggah sebuah foto yang bertuliskan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos, tulis Jordi Amat. Dan ternyata unggahan tersebut mendapatkan perhatian dari Elkan Bagot. Dia memberikan reaksi like dengan unggahan Jordi Amat tersebut. Dalam hal ini tak sedikit yang berharap sosok Elkan Bagot tersebut bisa bergabung kembali ke timnas Indonesia. Banyak merindukan momen di mana Elkan Bagot bercandaria bersama rekannya di skuad tim merah putih.
Pemain keturunan Indonesia yang langganan tampil di Liga Champions kabarnya diam-diam terus memantau keberhasilan skuad Garuda. Salah satunya di saat timnas USA berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Ya, sosok pemain yang dimaksud di atas adalah Kevin Dix, di mana Kevin Dix disebut terus memantau keberhasilan skuad Garuda. Ya, anak asuh Coach Sintayong itu memastikan diri untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini setelah menumbangkan timnas Filipina pada Selasa kemarin. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia bertengger sebagai runner-up di grup F. Selesai pertandingan, akun Instagram resmi timnas Indonesia mengunggah poster ajang yang akan diikuti skuad Garuda. Menariknya, unggahan tersebut langsung disukai oleh Kevin Dix. Hal ini disebut menjadi tanda bahwa Kevin Dix masih terus memantau perkembangan timnas Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah dirinya minat untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Sebagaimana diketahui, Kevin Dix merupakan pemain yang punya darah Indonesia. Ia juga kabarnya sempat mau diproses naturalisasi, akan tetapi berhenti di tengah jalan. Kini dengan kelolosan timnas Indonesia di babak ketiga, besar peluang bagi Kevin Dix untuk bergabung. Calon penjaga gawang timnas Indonesia yaitu Martin Paes kabarnya tidak muncul dalam agenda sidang yang akan dilakukan oleh Pengadilan Arbitrasi Olahraga selama sebulan ke depan. Ya, nama Martin Paes sejauh ini memang masih menjadi teka-teki, sebab sejak menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada 30 April 2024 kemarin, dia tidak kunjung dipanggil timnas Indonesia. Kejelasan status Martin Paes inilah yang menimbulkan tanda tanya. PSSI pun sempat menyebut bahwa kasus kiper FC Dallas itu akan dibawa ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Akan tetapi sampai detik ini status Martin Paes ini tidak kunjung mendapatkan titik temu. Bahkan kasusnya juga tak muncul dalam daftar sidang yang akan dilakukan selama sebulan ke depan. Sebagai informasi, Martin Paes sempat terhambat persyaratan administrasi ketika hendak melakukan perubahan federasi dari KNVB ke PSSI setelah resmi menjadi WNI. Penyebabnya, Martin Paes diketahui pernah bermain untuk timnas Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Dan inilah yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Situasi ini membuat PSSI harus membawa masalah ini ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga, di mana Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap PSSI bisa memenangkan sosok Martin Paes tersebut. Coach Sintayong kabarnya akan mencari pemain depan untuk menambah ketajaman timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Ya, timnas Indonesia sukses melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini usai finish di peringkat kedua grup F pada Selasa malam kemarin. Selesai pertandingan, Coach Sintayong pun mengaku kurang puas dengan performa lini depan timnas Indonesia. Coach Sintayong mengaku akan mencari pemain-pemain depan untuk menambah kekuatan di lini serang timnas Indonesia. Jujur, saya tidak bisa memberikan nilai baik kepada lini depan. Memang mereka harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang lain, kata Coach Sintayong. Pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia mencetak 8 gol dari 6 pertandingan yang dijalani. Itu artinya timnas Indonesia mencetak rata-rata 1,3 gol per laga. Menariknya, dari 8 gol yang dicetak timnas Indonesia di babak kedua itu tercatat disumbangkan dari pemain berposisi bek, gelandang dan juga penyerang. Maka dari itu, Coach Sintayong akan mengevaluasi di lini depan timnas Indonesia agar bisa lebih baik ke depannya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.